Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami. Sebelum kami lanjut ke pembacaan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yaitu saya Eka Maharani dan ada beberapa teman ataupun rekan saya. Nama saya Ria Aswita Simamora, NPM 1914012. Saya Mas Dawani Siregar. Nama saya Juliati Nasution, NPM 19140069. Nama saya Dermawan Saputra dengan NPM 19140027, Prodi PGSD semester 6 di kelas A. Baiklah, kita masuk ke pembahasan materi. Dalam kelompok ini kami mengangkat 5 judul. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan yang akan dibacakan oleh Eka Maharani. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara penilaian dan pengukuran yang akan dibacakan oleh Ria Aswita. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara penilaian dan penelitian yang akan dibacakan oleh Mas Dawani Siregar. Kemudian yang keempat yaitu fungsi evaluasi pendidikan yang akan dibacakan oleh Juliati. Dan yang kelima yaitu tujuan evaluasi yang akan dibacakan oleh Dermawan Saputra. Baiklah, kita masuk ke judul pertama yaitu pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan yang akan dibacakan oleh Eka Maharani. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang memiliki arti penilaian atau penaksiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, evaluasi juga mempunyai arti yang sama, yakni penilaian. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara sistematis, terarah dan terencana dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat menentukan tindakan yang tepat. Dengan adanya kegiatan evaluasi, memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik kepada guru berdasarkan kegiatan evaluasi ini. Dengan adanya evaluasi, akan diketahui kelemahan dan kelebihan proses belajar yang telah dilakukan. Baiklah, itu pengertian dari evaluasi dan evaluasi pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan antara penilaian dan pengukuran yang akan dibacakan oleh Ria Aswita. Kepada Ria Aswita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aswita Simamora, NPM 19140126. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang pembahasannya yaitu hubungan antara penilaian dan pengukuran. Hubungan antara penilaian atau evaluation dan pengukuran atau measurement. Jika dilihat dari definisinya, pengukuran dan penilaian memiliki perbedaan makna dan fungsi. Namun semuanya di dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran dan penilaian memiliki dua proses yang berkesinambungan. Yang kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu, yang menghasilkan skor dan hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Sejalan dengan pendapat di atas, Kronlund NE mengutarakan pendapat terkait hubungan antara pengukuran dan penilaian. Terdapat hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan antara pengukuran dan penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi adalah deskripsi kuantitatif peserta didik yang ditetapkan dengan penentuan nilai. Yang kedua, evaluasi adalah deskripsi kualitatif peserta didik yang ditetapkan dengan penentuan nilai. Pengukuran itu adalah bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran itu berwujud keterangan-keterangan yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan.
Istilah mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu. Evaluasi adalah bersifat kualitatif. Evaluasi pada dasarnya adalah merupakan penafsiran atau interpretasi yang sering bersumber pada data kuantitatif. Istilah menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk atau kategori lainnya. Menurut Mas Rowen atau Sudijono 1998, penilaian mempunyai arti yang lebih luas ketimbang istilah pengukuran. Sebab pengukuran itu sebenarnya hanyalah merupakan suatu langkah atau tindakan yang kiranya perlu diambil dalam rangka pelaksanaan evaluasi. Namun demikian, tidak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa evaluasi dalam bidang pendidikan sebagai besar bersumber dari hasil-hasil pengukuran. Untuk lebih memperjelas uraian di atas dan untuk memahami persamaan, perbedaan dan hubungan antara pengukuran dan penilaian, mari kita simak contoh sebagai berikut. Seorang guru matematika dinilai telah mempunyai kualitas mengajar yang baik melalui ukuran dan pengalaman dan tingkat pendidikan serta tes UKG matematika. Tingkat pendidikan guru lebih tinggi dan pengalaman belajar lebih banyak serta tes UKG di atas rata-rata menentukan nilai kualitas guru yang lebih baik pula. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian sangat erat kaitannya dengan pengukuran. Dasar untuk melakukan penilaian adalah pengukuran. Istilah pengukuran di sini tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat matematik atau kuantitatif, tetapi juga non-matematik atau kualitatif. Nah, itulah hubungan antara itu adalah hubungan antara penilaian dan pengukuran. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara penilaian dan penelitian yang akan dibacakan oleh Mas Dawani. Kepada Mas Dawani. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara penilaian dan penelitian yang akan dibacakan oleh Saudari Mas Dawani Siregar. Kepada Mas Dawani Siregar kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan penelitian dan penilaian. Nah, yang pertama yaitu penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, penilaian juga merupakan suatu upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori. Nah, dalam upaya tersebut, pengembangan pengetahuan ada 5 langkah pengembangan tersebut, yaitu yang pertama, mengetahui suatu masalah penelitian, dan yang kedua, melakukan studi empiris, dan yang ketiga, melakukan replikasi atau kesalahan. Yang keempat yaitu tanpa atau sintetis dan mereview, dan yang terakhir yaitu menggunakan dan penggunaan. Nah, sedangkan penilaian merupakan suatu proses mendokumentasikan yang biasanya dalam hal bentuk terukur, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Dalam pendidikan, penilaian juga merujuk pada berbagai metode atau alat yang menggunakan pendidikan untuk mengevaluasi, mengukur, dan mendokumentasikan kesiapan akademik, kemajuan belajar, dan keterampilan akuisif atau kebutuhan pendidikan peserta didik. Nah, itulah perbedaan antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pendidikan yang akan dibacakan oleh Saudari Juliati. Kepada Juliati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati Nasution, NPM 19140069. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya Mas Dawani. Di sini saya membahas tentang fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan secara umum, evaluasi pendidikan memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik guru berdasarkan kegiatan
kegiatan evaluasi. Kegiatan dan hasil evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran dilakukan di sekolah mempunyai fungsi. Di antaranya yang pertama fungsi penerapan, fungsi formatif, fungsi diagnostik, dan fungsi sumantif. Oke, di sini saya akan membahas yang kedua yaitu fungsi evaluasi pendidikan global. Yang pertama, peserta didik diharuskan untuk mengintrospeksi diri supaya mengetahui sejauh mana pembelajaran terhadap apa yang sudah didapat. Sedangkan evaluasi bagi guru berfungsi untuk menempatkan siswanya dalam sebuah kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Dari segi peserta didik, secara individu, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang meliputi yang pertama, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Dan yang ketiga, menetapkan kelulusan. Sedangkan dari segi program pengajaran evaluasi berfungsi yang pertama, memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Dan yang kedua, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Dan yang ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar bimbingan dan pengeluhan. Yang keempat, dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. Dan yang kelima, memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar bimbingan dan pengeluhan. Yang keempat, dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. Dan yang kelima, memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengkaji klien peserta didik. Dan yang ketujuh, menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kedelapan, untuk mengadministrasi sekolah. Yang kesembilan, untuk mengembangkan kurikulum. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulum. Dari keseluruhan pendapat para ahli, bahwa substansi dari fungsi evaluasi yaitu agar dapat dijadikan sebagai parameter bagi peserta didik, guru, sekolah, masyarakat, dan orang tua terhadap kegiatan pembelajaran. Bagi peserta didik, dengan evaluasi, ia akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak. Ataukah semakin menurun, apakah menaik. Mungkin cukup sekian fungsi dari evaluasi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Saudara Dermawan Saputra dengan judul Tujuan Evaluasi Pendidikan. Kepada Dermawan Saputra kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan membaca materi. Materi yang akan saya bawakan adalah tujuan evaluasi pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki ke tujuan-tujuan dari evaluasi pendidikan ini, di sini saya akan membacakan tujuan umum. Tujuan umum dari evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana sih tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler. Setelah mereka melakukan atau menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan gitu loh. Dalam artian tujuan evaluasi sendiri ini adalah yaitu tadi mengukur dalam bentuk misalnya kalau SD dia berupa ya rapot atau nilai hasil ulangan, ujian dan segala macam.
Nah, evaluasi sendiri adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Nah, evaluasi sendiri bisa mencakup arti tes dan pengukuran dan bisa juga berarti di luar keduanya. Nah, hasil evaluasi bisa memberikan keputusan yang profesional. Nah, nggak mungkin kan kalau kita ngisi nilai rapot diada-ada kan gitu, nggak mungkin. Jadi profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini bisa. Nah, tujuan evaluasi pendidikan, tujuan utama dilakukan kegiatan evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya dalam bentuk fungsi evaluasi. Nah, berbagai informasi yang telah dikumpulkan oleh guru dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Guru dapat menggunakan bukti untuk memonitor kemajuan siswa dan membuat pertimbangan. Hasilnya dapat diinformasikan kepada para siswa oleh orang tua juga, guru-guru lainnya, pengurus dan otoritas sekolah mengenai hasil belajar yang demonstrasikan siswa. Nah, pertimbangan guru ini dalam membuat evaluasi pendidikan juga digunakan siswa untuk membuat keputusan yang mereka perlukan untuk meningkatkan proses pembelajaran serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan bagi pembelajaran selanjutnya. Nah, pertimbangan juga digunakan sebagai bahan untuk mendiskusikan cara belajar masa depan dengan para siswa, dengan orang tua atau sebagai pemandu sebagai pemandu perencanaan program, kelas, dan kurikulum sekolah. Nah, untuk yang dibutuhkan untuk instrumen evaluasi yang baik dengan memiliki atribut yang berkaitan dengan validitas atau kemampuan, evaluasi, pengukuran, reliabilitas yaitu akurasi, konsisten, kepraktisan, dan lainnya. Nah, di sini juga ada tujuan evaluasi pendidikan menurut para ahli, yaitu 1. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kurangnya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa tersebut. Yang kedua juga mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni itu seberapa jauh sih keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, yang ketiga juga menentukan tindak lanjut hasil penilaiannya, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan. Yang keempat, yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, nah jadi itu yang dapat saya sampaikan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman sekalian. Itu merupakan hasil diskusi kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang kami bawakan, kami persilahkan. Kami batasi dengan 3 pertanyaan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.